Awal film, seorang gadis bernama Lucy sedang menceritakan perjuangan sang mantan untuk mendapatkan hadiah karnaval demi dirinya. Walau hanya mendapat bebek karet, Lucy selalu menyimpan benda tersebut. Namun kedua sahabatnya yang bernama Amanda dan Nadine tak habis pikir, kenapa Lucy mengoleksi semua barang yang berkaitan dengan sang mantan meski sampah sekalipun. Wait, are these his car keys? Vroom vroom, bitch. Beberapa tahun kemudian, mereka pun lulus kuliah. Kini semuanya berkumpul di sebuah kafe dan menceritakan kisah cinta masing-masing. Kali ini, Lucy berpacaran dengan Max, direktur tempatnya bekerja. Lucy sangat membangga-banggakan Max di depan kedua temannya. Nadine bertanya apakah hubungan mereka sudah serius. Lalu Lucy akan membuktikannya malam ini saat pesta di galeri seni, tempatnya bekerja. Namun malam harinya, ia berakhir dengan isak tangis dan pulang dengan kondisi yang sudah berantakan. Ia menunggu taksi online di tepi jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depannya. Lucy langsung naik, namun pemilik mobil mengatakan bahwa ini bukan taksi. Dalam keadaan setengah mabuk, Lucy berceracau tentang patah hatinya malam ini. Pemilik mobil bersimpati dan segera mengantar Lucy pulang. Selama perjalanan, Lucy berkata bahwa dasi yang ia pegang adalah milik Max. Tanpa diminta, ia menjelaskan bagaimana romansa percintaannya dengan Max. Lucy harus merahasiakan hubungan mereka selama di kantor. Meskipun Harvard, salah satu rekan kerjanya mencurigai mereka. You're unconsciously subjugating yourself to prop him up. Malam ini diadakan acara di galeri. Harvard menggoda Lucy untuk melihat Max yang sedang berduaan dengan seorang wanita bernama Amelia. Namun Lucy masih mencoba berpositif thinking. Pemilik galeri bernama Eva meminta Lucy untuk mengenalkan Max sebagai direktur galeri di atas panggung. Untuk mengurangi rasa gugupnya, maka Lucy menenggak beberapa gelas alkohol. Saat mulai mengenalkan Max, Lucy melihat Amelia menghampiri kekasihnya. Mereka nampak mesra. Mood Lucy seketika buruk. Ia mulai bicara konyol perihal mengencani seseorang. Max coba menghentikannya, tapi Lucy melarangnya untuk mendekat. Apesnya, ia malah jatuh saat ingin turun dari panggung. Sakitnya sih nggak seberapa, malunya itu loh. Di luar galeri, Max menjelaskan bahwa Amelia adalah mantan kekasihnya. Lantas, buaya empang ini langsung memutuskan Lucy demi mantannya. Eva juga memecat Lucy dari galerinya. Lucy menceritakan semuanya pada pemilik mobil. Ia sedih karena harapannya untuk memiliki galeri sendiri telah pupus. Sampai di depan rumah, Adolfo si supir taksi yang tadi ia hubungi menelpon dan memberitahu kalau dirinya tidak bisa menjemput Lucy. Lucy seketika kaget dan marah pada si pemilik mobil yang bernama Nick. Ia mengira Nick akan membahayakannya hingga mau mengantarkannya pulang. Nick tergelak saat Lucy berteriak minta tolong padahal pintu mobilnya sudah tak dikunci. Akhirnya mereka berpisah di sana. Sampai di dalam rumah, Nadine, Amanda, dan kekasih Amanda bernama Jeff langsung siap siaga saat Lucy berkata ia sudah putus. Mereka segera menyelimuti Lucy dan menyiapkan semua minuman beralkohol. Lagi dan lagi, hubungan Lucy kembali kandas. 3 minggu berlalu, Lucy masih mengurung diri di kamar. Kedua sahabatnya sudah tidak tahan dengan bau dari kamarnya. Amanda ingin membuang semua koleksi Lucy, sebab kamarnya sudah seperti tempat pembuangan sampah. Nadine berkata bahwa Lucy akan terus hidup di masa lalu jika ia tetap mengoleksi barang yang berkaitan dengan semua mantannya. Lucy memohon agar Amanda tidak membuang semua koleksinya. Memorial goes today. Fine. The point is getting rid of these things doesn't mean getting rid of the memories. Akhirnya ia mencoba mengembalikan barang tersebut pada salah satu mantannya. Tapi sang mantan malah mengatakan bahwa koleksi Lucy agak menyeramkan dan kamarnya terlihat seperti mausoleum atau pemakaman. Akhirnya Lucy mencoba menjual koleksinya pada penjual barang second. Tapi koleksi Lucy ditolak karena terlihat seperti sampah. Are we done? No, we're not done. Can I have a job application? Di sebuah restoran, Nick dan sahabatnya yang bernama Marcos pusing memikirkan surat pengusiran dari pemilik gedung. Jika dalam 30 hari ke depan, proyek hotel mereka tak selesai. Di lain tempat, Lucy bersembunyi saat melihat Max sedang jalan-jalan bersama Amelia memasuki sebuah restoran.
Ia ingin bicara pada Max, tapi pihak restoran melarangnya masuk karena mengira Lucy adalah pemulung sebab membawa koleksinya dengan plastik sampah. Rupanya Nick juga berada di restoran yang sama dan Lucy berlagak saling kenal. Namun pegawai restoran tetap tak mengizinkannya masuk. Tak ada pilihan lain, Lucy mencoba menerobos ke meja Max. Untunglah Nick datang dan segera membawanya keluar. Di luar restoran, Lucy marah karena Nick ikut campur urusannya. Padahal semua itu dilakukan demi kebaikannya sendiri. Lucy mengenalkan namanya, tapi Nick pergi begitu saja. Hal ini membuat Lucy berteriak kalau Nick pergi meninggalkannya setelah menganiayanya. Mendengar hal ini, tiba-tiba seorang wanita datang karena mengira Lucy dipukuli. Ia kemudian mengejar Nick dan memukul kepalanya hingga memar. Lucy merasa sangat bersalah. Ia kemudian mengikuti Nick sampai ke rumahnya. Ia sempat mengira Nick penghuni liar karena tempatnya yang berantakan. Rupanya ini adalah Hotel Chloe, hotel yang tengah dibangun Nick. Malam itu, Lucy disambut dengan segelas whisky. Mereka mulai akrab. Nick keheranan melihat barang koleksi Lucy dan menyebutnya sebagai penimbun. When love crumbles, how do you preserve its ruins? Ia menawarkan Lucy untuk meninggalkan koleksinya di sini. Kemudian ia menggantung dasi milik Max di dinding. Lucy menganggapnya keren karena terlihat seperti seni di galeri. Ia pun menamainya dengan Broken Heart Gallery atau galeri patah hati. He was my high school sweetheart. He moved across the country and we lost touch. Esok harinya, Lucy masih bermalas-malasan di kamarnya. Saat itulah Nick datang bertamu hingga membuatnya panik. Ia dibawa kembali ke hotel. Ternyata ada peta yang ditempelkan di sebelah dasi Max. Ia tidak tahu siapa yang melakukannya. Di bawahnya juga tertulis kenangan dari peta tersebut. Marco datang dan berkenalan dengan Lucy. Ia sempat kaget melihat barang-barang yang tertempel di dinding. Lucy ingin membuka galeri patah hati di hotel Nick, tapi Nick tentu menolak. Lucy berjanji akan membantu dalam proses pembangunan hotel. Dengan pembelaan dari Marco, akhirnya Nick setuju. Ia mulai memposting tentang galeri patah hatinya di sosial media. Tak disangka, postingan tersebut mendapat respon positif dari netizen. Dalam waktu singkat, follower Lucy meningkat drastis dan banyak orang menyumbangkan barang dari mantannya ke galeri. This is Morris. My husband and I got them together. My husband left. Beberapa hari kemudian, Marco mengundurkan diri sebagai anggota Nick sebab ia mendapat tawaran kerja dari sebuah hotel ternama. Nick terpaksa mengikhlaskannya karena Marco mempunyai tanggungan keluarga. Yeah, is this that heartbreak thing? You're in the right place. Welcome. Untuk setiap barang yang disumbangkan ke galeri, Lucy meminta sedikit donasi. Akhirnya, uang terkumpul cukup banyak. Saat sedang berjalan-jalan, Lucy penasaran bagaimana caranya Nick untuk melupakan seseorang. Nick menjawab hanya perlu jalan terus, jangan melihat ke belakang dan jangan bergantung pada apapun yang mengingatkan kepadanya. Nah, yang belum bisa move on, simak baik-baik ya. So what my ex left was a jar of organic coconut. Lucy akan menggantikan Marcos sebagai desainer interior hotel. Baginya, barang keren tidak harus mahal, tapi memiliki nilai yang orang lain tidak bisa lihat. Seperti sampah yang mungkin orang kira tak berharga, tapi bisa jadi harta karun untuk seseorang. Karena ini awal bulan, warga New York sering membuang barang yang sudah tak mereka pakai, seperti sofa yang kini Lucy lihat. Ia ingin membawanya ke hotel. Meskipun Nick sudah memperingatkan hal itu akan sulit karena hotel masih jauh, tapi Lucy tetap ngotot. Benar saja, tak lama kemudian Lucy sudah minta beristirahat dan duduk di sofa tersebut. Okay, your life story. Go. Nick bercerita bahwa ia membangun hotel dari uang warisan neneknya. Lucy mengira bahwa nama Chloe pada hotel adalah nama nenek Nick. Tapi saat Nick ingin menjelaskannya, Lucy malah langsung pergi mengejar mobil es krim. Keesokan harinya, Lucy pergi ke toko buku dengan Nick. Saat Nick izin membeli kopi, Lucy melihat Max membeli buku di toko yang sama. Di sana jiwa keponya pada sang mantan belum hilang. Kebetulan sekali, kotak AirPods milik Max tertinggal, hingga bisa jadi alasan Lucy untuk bicara dengannya. Max kaget saat melihat Lucy. Saat itu, ia sedang bersama Amelia. Lucy juga berlagak seperti tidak sengaja bertemu dengan mereka. Ia berkenalan dengan Amelia dan berkelakar kalau dirinya baik-baik saja sejak insiden malam itu.
Nick tak sengaja melihat mereka dan mengaku-ngaku sebagai asisten galeri Lucy. Mereka harus segera pergi karena akan meeting dengan orang penting. Setelah bertemu Max, Lucy malah galau karena mantannya itu sangat cepat melupakannya. Oleh karena itu, Nick membawanya ke toko lampu neon dan moodnya langsung membaik. So I've kept this yarmulke as a reminder that men can hurt you. Hari berikutnya, seorang wanita datang ke hotel mencari Nick. Saat mengetahui Nick sedang tidak ada, ia pergi begitu saja. Lucy cukup sebal melihat gaya wanita ini. Malam selanjutnya, Nick menghadiri pesta ulang tahun Amanda. Di sana, ia bernyanyi bersama Lucy. Marcos yang turut hadir tidak menyangka jika Nick bisa sebahagia ini selepas kepergian mantannya. Nick menyuruh Marcos untuk tetap diam dan tidak menyebutkan nama wanita itu. Pesta telah selesai. Amanda dan kedua sahabatnya berjalan pulang ke rumah. Rupanya Max telah menunggu Lucy di depan rumahnya. You know, you belong in jail for what you've done. We're gonna put a hex on you. Yeah, we're bloody witches. Ia menyesal telah meninggalkan Lucy dan minta satu kesempatan lagi. Hubungannya dengan Amelia juga sudah usai. Saat itu, Nick kebetulan datang mengantar kue milik Amanda. Ia mengaku kalau dirinya bukan asisten Lucy, dan ekspresinya jelas tidak senang melihat kehadiran Max. Namun Nick harus segera pergi karena Max masih ingin bicara berdua dengan Lucy. Lucy yang bodoh kemudian memberi satu kesempatan lagi pada Max dan menemaninya pergi minum malam itu juga. Esok harinya, Lucy sampai ke hotel. Nick memberitahu kalau dirinya tidak dapat pinjaman dari bank dan meminta Lucy untuk membawa semua koleksinya keluar karena hotel akan segera ditutup. Namun Lucy enggan karena dia bertekad untuk mendirikan galeri patah hati. Agar impiannya tak terkubur, Lucy mencoba minta sponsor dari semua galeri yang ada di New York dan coba menjual sedikit koleksinya. Tapi tak ada satupun yang berhasil. Max kemudian menyarankan Lucy untuk bertemu dengan Eva. Walau awalnya tidak yakin, rupanya Eva mau menjadi sponsor galeri Lucy. Meski Max sudah berubah, Lucy menyadari kalau dirinya sudah tidak mencintai Max. Ia kemudian minta bantuan dari Nadine bagaimana caranya memutuskan hubungan. Lucy cepat belajar. Thank you for being my home. Oh my god! I know! Okay, but I'm definitely not doing that. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Max dan menyudahi hubungan mereka. Malam berikutnya, Nick datang ke rumah Lucy untuk meminta maaf dan mengabarkan kalau donatur swasta ingin memberikan bantuan untuk hotelnya. Lucy ikut senang dan memberitahu kalau dirinya juga mendapat sponsor dari Eva. Oleh karena itu, ia tetap ingin melakukan pamerannya di Hotel Chloe milik Nick. I kept the bathwater. Oh, sweet Jesus, he was gorgeous. Esok harinya, dekorasi galeri pun dimulai. Kedua teman Lucy juga ikut membantu. Malam harinya, Lucy beristirahat dengan Nick. Besok, Lucy akan mengajak Nick bertemu dengan seseorang yang sering ia telpon. Rupanya Lucy membawa Nick ke panti jompo tempat ibunya berada. Ibunya tinggal di sana atas kemauan sendiri. Ibu Lucy sangat menyukai Nick. Ia bahkan berguyon kalau ingin menikah dengan Nick. Sepulang dari panti jompo, Nick dan Lucy jadi semakin dekat dan menghabiskan malam bersama. Hari pembukaan galeri semakin dekat. Hubungan Lucy dan Nick juga lebih intim dari sebelumnya. Hari itu, Nick menelpon Lucy dan mengajaknya bertemu esok hari di toko neon pukul 10. Keesokan harinya, Lucy telah menunggu di tempat yang dijanjikan, tapi Nick tak kunjung datang. Akhirnya, Lucy memutuskan pergi ke hotel. Betapa terkejutnya Lucy saat melihat Nick berada di sana bersama gadis yang tempo hari mencarinya. Gadis ini rupanya bernama Chloe. Lucy benar-benar kecewa. Selama ini ia mengira hubungannya dengan Nick lebih dari sekedar teman. Ternyata Nick memberi nama Hotel Chloe untuk menghormati mantan kekasihnya. Dari dulu Nick ingin menjelaskan makna hotel ini pada Lucy, tapi belum menemukan timing yang pas. Walau demikian, Lucy tidak mau mendengar alasan apapun dan pergi begitu saja. I mean, isn't he beautiful?
Hari selanjutnya, Nick menyusul Lucy ke rumahnya. Walau sempat diancam Amanda dan Nadine, Nick tetap nekat menemui Lucy di atap rumah. Pushed you off the roof, and you fell to the ground. We would say that it was an accident. Nick berkata bahwa malam dansa pada pembukaan galeri nanti adalah milik Lucy, sebab Nick tidak akan datang ke hotel. Dirinya juga tidak mungkin mengganti nama hotel kembali karena itu membutuhkan biaya yang mahal. Nick kemudian pergi begitu saja karena Lucy tak kunjung bicara. Di kantor Eva, Lucy masih galau memikirkan Nick. Saat itu Eva datang dan memberikan sebuah kotak cincin kenangannya pemberian dari sang mantan suami. Ia minta Lucy untuk memajang kotak ini di galeri. Eva tidak ingin terus menoleh ke belakang karena kotak cincin ini. Ia sama sekali tidak menyesal bertemu dengan mantan suaminya. Karena tanpa dia, mungkin Eva tidak sesukses yang sekarang. Rasa sayang dan kecewa itu sesuatu yang tak terhindarkan. Tapi apa yang kamu lakukan dengan perasaan tersebut adalah hal yang terpenting. Lucy jadi termotivasi karena Eva. Ia kembali ke kamarnya dan mengemas semua barang kenangan dengan mantannya. Teman-temannya ikut bangga dengan tindakan berani Lucy. Malam pembukaan galeri Patah Hati telah tiba. Lucy tidak peduli mau Nick datang ataupun tidak. Dia hanya ingin fokus pada dirinya sendiri. Sementara di tempat lain, Marcos membujuk Nick untuk datang. Tapi Nick menolak dengan alasan tidak enak badan. Akhirnya, Marcos membongkar rahasia kalau donatur swasta yang memberikan Nick pinjaman adalah Eva. Dan semua ini berkat Lucy yang meyakinkannya. Nick tak menyangka, ia segera pergi meninggalkan Marcos. I can't believe you did this with your crazy. My crazy is beautiful. Banyak tamu yang hadir di pesta pembukaan galeri Patah Hati. Semua fasilitas di sana membuat pengunjung dapat memaknai arti kebahagiaan dari patah hati yang diterima. Lucy sebagai pemilik galeri menyampaikan pidato sambutan kepada semua pengunjung dari lantai 2. Heartbreak is the loneliest, most isolating feeling in the world. It is a great equalizer. Saat itulah, Nick datang dan menjelaskan semuanya pada Lucy. Peta yang saat itu tertempel di samping dasi milik Max sebenarnya adalah milik Nick. Barang itu berkaitan dengan Chloe, mantan kekasihnya. Nick bertemu Chloe saat bekerja di hotel dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya Chloe meninggalkannya demi atasannya. Dan saat Nick bertemu dengan Lucy, ia meletakkan peta itu di dinding agar dapat melihat Lucy kembali. Yang terpenting, Nick menyatakan perasaannya pada Lucy saat itu juga. Nick berniat pergi karena mengira perasaannya tak terbalas. Tapi semua pengunjung menahannya dan meminta Lucy untuk membalas perasaan Nick. Akhirnya Lucy turun dari lantai 2 dan Nick menunjukkan lampu neon yang ia bawa. Lampu tersebut bertuliskan The Broken Heart Hotel. Yap, Nick mengganti nama hotelnya demi Lucy. Tindakan romantisnya ini tentu membuat Lucy tak bisa menolak perasaannya lagi. Akhirnya, malam itu, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. What are you doing? I'm doing the thing about the stuff, that the other people did. You don't need this, okay? Because we're never breaking up. I'm sorry, he's such a hoarder. Sebuah film dengan judul Broken Heart Gallery. Film yang dirilis tahun 2020 ini merupakan film asal negara Kanada. Sementara film ini dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 11 September 2020 silam. Dengan ulasan yang umumnya positif dari para kritikus. Film yang berdurasi sepanjang 108 menit ini dibintangi oleh Geraldine Viswanathan, Dacre Montgomery, Ed Cars Emburt, dan masih banyak lagi. Film yang mengisahkan tentang Lucy yang diperankan oleh Geraldine, seorang wanita dengan kepribadian unik. Yap, dari judulnya kita rasanya sudah bisa sama-sama menebak bahwa film ini bercerita mengenai ide menyimpan barang-barang yang berkenaan dengan patah hati. Pada eksekusinya kita akan melihat seorang karakter bernama Lucy yang senang sekali mengumpulkan benda-benda tak penting dari seseorang yang pernah ada di dalam hidupnya. Berdurasi sekitar 1 jam 48 menit, komedi romantis ini akan membuat koleksi quote kalian tentang patah hati dijamin bertambah, guys. Walau akhir ceritanya sudah bisa ditebak, sinematografi yang cantik dan pas di beberapa bagian akan kita temukan di sini. Selain itu juga, film ini punya naskah yang menarik, terutama di bagian akhir.
Pada film ini, seluruh pemeran dalam memerankan karakter yang dimainkan tampak begitu bagus sekali. Terlihat alami, natural lah pokoknya ya. Ya, film yang baik tak lepas dari arahan sang sutradara yang juga baik. Dari film ini dapat kita petik sedikit guys, yaitu patah hati adalah perasaan paling sepi dan mengisolasi yang dirasakan semua orang. Ia adalah hal yang membuat semua manusia terasa sama. Pada akhirnya, hal yang menghancurkan hati adalah yang membuat manusia merasa utuh. Jadi gimana pun hancurnya hati kalian, berusahalah untuk mengendalikan diri. Boleh sih guys nangis kayak Fajar Sad Boy, tapi ya itu sebisa mungkin jauhi hal-hal yang kira-kira tidak berguna. Lebih baik memikirkan kebaikan untuk hari esok. Gitu ya kira-kira. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget untuk ditonton secara lengkapnya. Terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Broken Heart Gallery 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.